Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Citana Rifki dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan akan membacakan resume dari pemateri yang sudah diberikan oleh beberapa pimpinan kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita nikmat taufik serta hidayah dan inayahnya. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang paling terang, yaitu agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan semua yang telah saya resume sebelumnya. Yang pertama tentang transformasi lembaga. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki transformasi lembaga dari rincian sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1962 adalah IAIN Yogyakarta. Yang kedua, pada tahun 1965 adalah UIN Surabaya Fakultas Tarbiyah. Dan yang ketiga adalah pada tahun 1997 STAN Kota Malang. Yang keempat, pada tahun 2002 adalah UIS Universitas Students Islamic University. Yang kelima adalah pada tahun 2004 UIN, tapi masih belum ada namanya. Dan yang terakhir pada tahun 2009 UIN yang diberi nama Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun visi misi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut. Terwujudnya pendidikan integratif dalam memudahkan sains dan islami yang berpotensi ulul albab. Misinya mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, menciptakan keagungan akhlak, memberikan keluasan ilmu, kematangan insan yang profesional. Yang selanjutnya adalah roadmap 25 tahun ke depan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dari 2006 sampai 2010 adalah tahap pemantapan kelembagaan dan penguatan akademik. Pada tahun 2011 sampai 2015 adalah tahap reputasi nasional. Dari 2016 sampai 2020 adalah tahap pengenalan dan reputasi secara regional. Dari yang selanjutnya adalah dari 2021 sampai 2025 adalah tahap reputasi internasional. Yang selanjutnya adalah kebijakan akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama adalah meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, dan daya saing dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan perubahan dan peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan. Yang kedua adalah menyediakan konsepsi universitas secara komprehensif untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi universitas, serta menyusun perencanaan dan membuat keputusan yang cerdas untuk mewujudkan visi dan misi universitas. Yang ketiga adalah menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang dijiwai ajaran Islam. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya yang dijiwai ajaran agama Islam, dan menggunakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Yang kelima adalah menyelenggarakan dan mengembangkan model pendidikan
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mendasarkan pada nilai-nilai keislaman dan kenusantaraan. Yang keenam adalah mengembangkan arah dan strategi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai pendidikan tinggi ke depan, yaitu sebagai berikut: membangun kampus yang inovatif untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi berdasarkan agama Islam, mengembangkan pendidikan dan pembelajaran ke arah integrasi sains dan Islam serta berbasis riset, mengembangkan penelitian bermutu dan berparadigma Islam, membangun jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran kerja pengabdian masyarakat, mengembangkan jaringan kerjasama untuk mendorong dan meningkatkan kompetensi lembaga dan daya saing lulusan. Yang selanjutnya adalah kebijakan mutu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama adalah meningkatkan kepuasan customer melalui peningkatan mutu pelayanan administrasi akademik dan non-akademik. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja organisasi melalui penetapan kebijakan strategis yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan perbaikan kualitas proses pelayanan administrasi. Yang ketiga adalah menumbuhkan nilai dan budaya organisasi untuk meningkatkan kualitas SDM yang berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja lembaga. Yang keempat adalah membangun komunikasi dan koordinasi internal untuk membangun teamwork yang mendukung sinergisitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kelima, menyediakan sumber daya manusia dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk memberikan kontribusi yang optimal pada penyelenggaraan layanan prima bagi customer. Yang keenam, meningkatkan kualitas manajemen lembaga melalui perbaikan tata cara kerja dan tata kelola organisasi ke arah efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang ketujuh, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan layanan administrasi akademik dan non-akademik. Yang kedelapan adalah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi tumbuhnya sinergi dan peningkatan kinerja sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang selanjutnya adalah adapun pesan dari beberapa wali rektor adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemimpin besar mampu melakukan apa yang ia katakan. Yang kedua, mampu bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Yang ketiga, mampu memotivasi dirinya sendiri. Yang keempat, dapat menentukan jati dirinya sendiri. Yang kelima, orang yang mampu membuka pintu rezeki bagi orang lain. Yang keenam, selalu berpikir positive thinking dan tidak berpikir negatif. Yang selanjutnya adalah seseorang yang mampu membesarkan nama alma mater dengan prestasinya dan bukan memburukan nama alma maternya dengan ulah buruknya. Yang terakhir adalah mampu mengedepankan akhlakul karimah di kawasan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang selanjutnya adalah prestasi dari UIN Maliki Malang adalah sebagai berikut. 1. Akreditasi 2 kali A. Yang kedua, akreditasi nasional. Yang ketiga, pengelola PLU. Yang keempat adalah peringkat 2 PTKIN tingkat nasional.
Yang kelima, perpustakaan unggul 2 kali akreditasi A. Yang keenam, Kapten Islamic University tingkat dunia. Selanjutnya adalah Ma'had di UIN Maliki Malang dibagi menjadi 3, yaitu Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. Yang kedua, Ma'had Ali sampai lulus menjadi mahasiswa. Yang ketiga adalah Ma'had Pusat Bahasa selama 1 tahun penuh. Adapun Pusat Bahasa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui online test. Yang kedua, pembelajaran melalui YouTube. Yang ketiga, pembelajaran melalui buku bahan ajar. Dan yang keempat adalah latihan menyimak secara online. Yang selanjutnya adalah adapun unit kegiatan mahasiswa UIN Maliki Malang atau disebut dengan UKM dirinci sebagai berikut. Yang pertama ada Menwa. Yang kedua ada Pramuka. Yang ketiga ada KSRPMI. Yang keempat adalah Padus atau paduan suara. Yang kelima ada seni religius. Yang keenam ada teater. Yang ketujuh ada Mapalatur Sina. Yang kedelapan ada unit olahraga. Yang kesembilan ada koperasi mahasiswa. Dan yang terakhir adalah komunitas musik Studio 3. Selanjutnya adalah Senat Mahasiswa atau yang disebut dengan SEMA. SEMA adalah organisasi yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengoordinasi Dema UKM dan HMJ. Fungsi SEMA adalah advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA adalah mengawasi dan mengontrol Dema universitas dan memberikan persetujuan setiap kegiatan, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban selesai angketa tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang, dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah wewenang SEMA. Yang pertama, wewenang SEMA adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua adalah menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga adalah memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. Yang keempat adalah mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA universitas. Yang kelima adalah mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Dema universitas. Yang keenam adalah turut adil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan universitas. Yang ketujuh adalah menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Yang kedelapan adalah memberikan peringatan atau memorandum kepada Dema universitas. Yang selanjutnya ada komisi SEMA. Yang pertama ada komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum yang diketuai oleh Abdul Bar Mursyid. Yang kedua ada komisi B, Komisi Organisasi Kemahasiswaan yang diketuai oleh Hafid Ahmad Fahmianto. Yang ketiga ada komisi C, Administrasi dan Keuangan yang diketuai oleh Meiladatul Mufalihah. Dan yang terakhir ada komisi D, Informasi dan Komunikasi yang diketuai oleh Artiza Zarhan Lillahi Ramadhani. Demikian dari saya.
apabila ada salah dan kurangnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.